Gaji halal. SPPD halal. Gaji 13 halal. Bagaimana kalau pergi keluar kota, acaranya 4 hari, dibuat 2 hari, tapi duitnya 4 hari? Nah, itu kemana ini condongnya? Nah, ini halam ini Pak Ustaz. Gabungan antara halal sama haram. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Kami pergi pakai pesawat Garuda, tapi kami buat laporannya pesawat Lion. Kau naik Lion apa Bang? Lion. Acaranya 5 hari, kami padatkan jadi 2 hari, tapi tanda tangannya 5 dan duitnya dapat 5. Ini halal apa haram Pak Ustaz? Haram saya bilang. Betul nih Pak Ustaz, haram saya bilang. Tapi saya bagi sebagian untuk Ustaz. Nah, ini tak sama pendapat ulama tentang itu. Ini ada beberapa ikhtilaf ini. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nah, kita tengok dulu berapa untuk saya itu. Jadi kalau sudah haram tu haram lah dia. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Ustaz Somad ya, kami tugas di airport. Apa tugas kalian? Mengambil barang-barang yang tinggal dari penumpang-penumpang pesawat, mau dikargokan tak sempat, pesawat sudah mau terbang, akhirnya mereka terbang. Ini banyak ini. Ada kue, ada jus, ada roti. Gimana kalau kami bawa pulang ke rumah, kami kasih ke istri kami? Nah, ini mustabihat ini. Tapi alhamdulillah masih banyak yang nanya ke saya. Gimana hukumnya nih Pak Ustaz? Saya bilang tak usah kalian kasih, tapi ini syubhat, samar-samar. Jadi gimana Pak Ustaz? Kalau saya dikasih oleh atasan saya 1 koper kadang makanan ini, kau bawa, tapi jangan bawa ke rumah. Jadi kemana? Kasihkan ke anak yatim, fakir miskin, panti jompo. Loh sama aja, berarti kan mereka makan haram juga, makan syubhat. Ini milik umat, dibalikkan ke umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini punya umat, dibalikkan ke umat. Anak saya kan umat juga Pak Ustaz. Anak kau umat yang mampu, ini umat yang susah melarat. Dia sudah lama tak makan kue, maka selamatkan. Tapi godaannya luar biasa. Makanya kalau terkait masalah kita tanya ke orang lain. Saya kalau masalah orang, dia tanya ke saya jawab. Tapi kalau terkait masalah saya, tidak, saya putuskan. Saya tanya orang lain. Dulu Pak Fulan bin Fulan ngasih saya duit. Ini Ustaz, kasihnya duit pakai amplop. Ditulis di situ zakat. Saya tanya Komisi Fatwa MUI, Ustaz Samsudin Muir, LCMA. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih aku amplop, katanya zakat. Aku boleh tak dapat zakat? Oh, kau tak boleh dapat zakat. Kau kan ada gaji di UIN, kau tak boleh dapat zakat. Tak saya buka, karena kalau saya buka tentu saya sendiri berfatwa. Itu ditengok merah halal ini, maka tak saya buka. Tanya dulu, jadi gimana nih? Balikkan katanya. Pak, cari lagi bapak ibu tu, balikkan. Bilang serahkan berhak dengan bahasa yang santun supaya dia jangan tersinggung. Yalah. Saya tanya Ustaz Samsudin karena tipis. Kalau segini saya carikan dalil-dalil pendukung. Innal halala bayyinun. Yang halal itu jelas. Saya bekerja di pemasaran barang. Setiap ada pembeli menggunakan nota baru, mereka selalu minta dilebihkan dari harga asli menjadi lebih daripada saya. Tapi saya yang menulis nota karena saya disuruh. Saya dosa atau tidak? Kira-kira mau dijawab apa nih? Tulis angka yang bukan sebenarnya. Jujur atau dusta nih? Dusta. Dan dusta haram dalam agama. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran semua muslim, walaupun depan mata kalian kehancuran, dan jauhi kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Hadis yang lain kata Nabi SAW, jujurlah, pegang tuh kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, nama kalian harum ya.
pendapatan kalian jadi baik, orang jadi senang dengan orang jujur. Orang nggak pernah ragu kalau orang jujur ngomong itu tahunya jujur nih. Udah, apapun disampaikan diterima, gitu kan? Jujur akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa ke dalam surga. Seseorang, kata Nabi SAW, terus aja jujur, dia pertahankan sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Tahu siddiq itu siapa? Siddiq itu orang yang mendampingi para nabi-nabi di surga Firdaus nanti. Jujur. Ini luar biasa levelnya nih, gak sembarangan sampai pada tingkat siddiq, gitu kan? Hati-hati dengan dusta, kata Nabi SAW, karena dusta akan membawa kepada perbuatan fusuk, bobrok, buruk. Karena dusta itu akan membuat kedustaan lagi, kedustaan lagi, kedustaan lagi terus. Dan dusta dan kebobrokan, kefasikan akan membawa kepada neraka. Seseorang terus saja berdusta sampai dicatat oleh Allah sebagai kadzab, pendusta, dan akan masuk ke dalam api neraka. Nggak boleh teman-teman sekalian, jangan. Beli 50.000, 50.000, naikin. Kalau saya naikin, saya nggak mau belanja lagi. Saya nggak bakal lakukan, Pak. Bapak silakan beli toko lain. Banyak dosanya nih ya. Dosa pertama, Anda membuat palsu. Ini sama kesaksian palsu nih. Waktu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu induk dosa besar? Kata Nabi SAW, syirik. Yang kedua, durhaka dengan orang tua. Lalu Nabi SAW waktu itu lagi berbaring nih, sambil meletakkan siku tangan kanannya di lantai. Kemudian beliau duduk dan berkata, dan perkataan dusta juga kesaksian dusta. Lalu Nabi SAW ulangin lagi, syirik, durhaka dengan orang tua, dusta dan kesaksian dusta. Terus Nabi ulangin, terus sampai para sahabat berkata, kami berharap Nabi diam. Jadi diulang-ulangin. Bayangkan kalau saya dari awal ceramah sampai akhir saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jangan syirik, jangan durhaka dengan orang tua, jangan dusta, dan jangan beri kesaksian palsu. Saya ulangi lagi, jangan syirik, terus begitu. Telinga kita juga hanya dibengkak dengar gini. Karena pentingnya tidak boleh buat kesaksian palsu, nggak boleh. Ini sudah buat palsu itu dosa besar, gitu kan? Yang kedua, Anda menipu diri Anda sendiri dan pemilik toko. Sekarang kalau kita buat nota 50.000 misalnya, temannya atau 70.000, sebenarnya 50.000 kita jual. Bagaimana Anda pertanggungjawabkan kepada pemilik toko nih? Sementara pemilik toko tahunya 50.000. Anda buat nota, akhirnya harus buat nota 2 misalnya. Atau paling tidak Anda pun kalau jujur sama pimpinan Anda, maka Anda mengajak dia membiasakan untuk menerima berita palsu itu. Yang penting ada konsumen datang. Yang ketiga, kita membuat orang itu melakukan perbuatan kepalsuan. Dia mungkin dengan pakai nota di upgrade, beli mobil kah, beli motor kah, beli apakah, kemudian dibawa ke kantornya. Lalu kantornya kasih dia makan uang haram nggak? Uang haram. Penyebabnya siapa? Anda. Bayangin 3 dosa besar sekaligus. Untuk apa? Gara-gara takut kehilangan dia, biarin dia pergi. Biarin dia pergi. Allah SWT penentu rezeki saudaraku, gitu kan? Ini orang muslim ini harus punya kekuatan keimanan. Agama asas kita teman-teman. Kalau agama Anda nggak jadikan asas untuk pegang dalam pegangan hidup, kira-kira apa yang Anda akan pegangi? Kacau balau semuanya nih. Haram, halal nikmatin, haram tinggalkan. Karena itu inti dari ayat ini, pertama ya saya ingin sampaikan kaitan dengan hadis tadi. Pertama, semua pekerjaan kita dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada inti perbuatannya, tapi pada niat yang menyertai perbuatan yang dimaksudkan. Ini berlaku bagi amal soleh ataupun amal yang salah. Jelas di sini? Baik. Berbohong itu apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukum asalnya dosa, haram. Tapi haram ini juga diikat oleh suasana niat hatinya. Karena nanti ada kebohongan-kebohongan yang ditolerir. Yang ditolerir. Misal kebohongan dalam bentuk tadlis. Tadlis itu bukan niat bohong, tapi memalingkan satu perkataan yang tidak sama dengan apa yang di hati untuk menghindari satu keburukan yang dalam. Ya, misal Anda ditanya misalnya kan, misalnya ditanya, ya, kita ambil contoh yang sunnah saja langsung. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ditanya oleh seorang raja, yang raja ini agak aneh ini, agak aneh, suka ngambil istri orang. Suka ngambil istri orang ya. Jadi raja ini punya pandangan begini, kenapa saya ngambil istri orang? Raja ini punya prinsip, kalau orang biasa yang belum menikah, perempuan biasa,
Bedanya dengan perempuan yang telah menikah, perempuan yang menikah itu punya keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu orang mau nikah dengan dia. Ya, tapi kalau orang yang belum menikah artinya belum ada keistimewaan pada dirinya, sehingga orang pun belum tertarik pada dia gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada perempuan-perempuan sudah dinikahi, itu tipikalnya ambil jadikan istrinya, menandakan bahwa perempuan ini punya keistimewaan. Saya pengen tahu punya keistimewaan apa, makanya saya ambil jadi istri gitu. Jelas ya? Ini agak aneh memang ya. Yang terjadi kemudian, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, Sayyidah Sarah datang ke tempat itu. Apa yang terjadi? Ditanya, ini siapa? Jelas ya? Nabi Ibrahim tahu kebiasaan raja ini, tapi kemudian beliau, ini bukan dusta, namanya tadlis. Beda antara tadlis dengan dusta, lain ya. Dibelokkan maknanya. Kata Nabi Ibrahim, hadhi ukhti, ini saudari saya. Baik, padahal itu siapa? Istri beliau. Tapi jawaban beliau, saudari saya. Dalam hatinya diniat dia mengatakan, ukhti fil Islam, saudari saya dalam Islam. Bukankah semuanya saudara dalam keislaman? Jelas ya? Saudara dalam keislaman. Ya, tahu dari mana? Quran surah ketiga Al Imran ayat 103 itu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dengan nikmat Allah Anda semua jadi bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah pada tali Allah. Jadi kalau persaudaraan kita ingin kekal, ikat dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Anda bersaudara karena materi, berteman karena materi, materinya hilang, putus hubungan pertemanan itu. Anda berteman dengan kedudukan, Masya Allah, karangan bunga, Masya Allah, datang, selamat, ini itu, kartu nama disebarkan, kedudukan Anda dipindahkan pada yang lain, hilang teman Anda itu.